Berani? Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan ya, terakhir sampai kaidah keberapa ya kemarin, sampai kaidah yang ke-10, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi ya. Semuanya dalam kitab ini ada kurang lebih 30 kaidah ya, yang dicantumkan oleh musannif. Aslinya ya lebih dari 30. Lanjutkan ke kaidah yang 11 sekarang, al-qaidatul hadiyatu asyrata atau asyarata ya. Qala al-muallifu hafizahullah, al-qaidatul hadiyata asyrata al-kharaj bid-dhaman ya. Al-kharaj bid-dhaman, makna al-qaidah al-kharaj huwa an-nataj wal ghullah ya. Jadi ada kaidah ini cukup masyhur juga, diambil dari hadis ya, yang diriwayatkan di dalam musnadnya Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah di dalam sunannya ya, Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disebut dengan kharaj ya? Kharaj itu al-kharaj wan nataj wal ghullah ya, keuntungan yang didapat. Keuntungannya bisa dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk materi langsung ataupun bukan materi, dalam bentuk jasa. Itu kharaj ya. Kharaj itu an-nataj wal ghullah. Nataj itu hasil, ghullah keuntungan. Nah, al-kharaj bid-dhaman, keuntungan yang didapatkan seseorang itu berbanding dengan doman. Doman itu jaminan atau apa ya, ganti rugi yang harus dia keluarkan. Ya, seseorang yang mendapatkan kharaj itu di satu sisi dia pun nanti bertanggung jawab ketika ada kerusakan. Ya, ini nanti dalam ini ya, kasusnya dalam rata-rata muamalah. Ya, maka kaidahnya al-kharaj bid-dhaman. Biduni tasdid ya. Riwayat lain biduni tasdid. Al-kharaj bid-dhaman. Bahwasanya keuntungan itu didapat bid-dhaman dengan jaminan, bukan jaminan, dengan mengganti rugi. Kenapa dia mengganti rugi? Karena dia sudah mendapatkan keuntungannya. Nah, jadi sebagai imbal apa ya, perbandingan dari keuntungan yang dia dapatkan, dia pun harus mengganti. Ad-dhaman, wad-dhaman huwa at-ta'wid al-mali an-natij anid darar. Ya, ta'wid al-mali itu ganti rugi dalam bentuk harta, dalam bentuk materi. Ya, sebab yang disebabkan karena doror yang dia dapatkan atau doror yang berasal darinya. Nanti dalam contoh lebih jelas ya. Makna qaidah anna syakhsal al-mustahiq lil ghullah wan nataj wa syakhsul ladzi alaihi tahammulud dhaman idza hasala hala kulli syai. Ya. Fal ghullah bi muqabilid dhaman
wal gunmu bil ghurm. Ini kaidah lain ya. Jadi kaidah al kharaj bid doman kadang juga memakai istilah lain al ghurm bil ghanam atau al gunum bil ghurm. Ya, wal ya fi qouli ta'ala bidomam sababiyah. Jadi al kharaj keuntungan bisababiyati doman karena sebab doman. Ai annal kharaj mustahiqun bisababi doman. Ya. Jadi keuntungan yang boleh diambil yang dia dapatkan yaitu karena dia menanggung kalau ada kerusakan. Ya. Maka kaidahnya tadi anna syakhsal mustahiqil gula, orang yang berhak mendapatkan keuntungan dari barang, dari benda adalah dia yang menanggung ganti rugi ketika ada kerusakan. Langsung contohnya biar agak nyambung ya mana di sini. Nah, misalnya qala al-Khattabi, ini dalilnya diambil dari Musnad Imam Ahmad ya. Jadi kaidah ini langsung diturunkan dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan Aisyah kemudian dikeluarkan atau ditakhrij oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya. Ya, apa kata Imam Khattabi ketika mensyarahi Al-Kharaj bid Doman? Annal mabi'a idza kana lahu mimma lahu dakhlun wa ghullah fa inna malika raqabah alladhi huwa dhaminul asli yamlikul kharaj bid domanil asli. Ya. Mabi itu barang yang dijual. Ya. Idza kana mimma lahu dakhlun wa ghullah fa inna maliku raqabah alladhi huwa dhaminul asli yamlikul kharaj bid domanil asli. Ini agak kurang jelas ya. Contoh tatbik kaidahnya ini lebih nyaman ya, lebih enak contohnya. Idastaro sakhsun sayyara wastaghallaha ayyaman. Tsumma dhahara biha aibun sabiqun alal aqdi. Ya. Falahu haqqu raddiha bil aib. Walahu al-ghullah allati hasalaha. Walaysa lil ba'i al-mutalabah biha li'annahu law talafa sayyara fi yadil mustara qabla ar-rad lakana talafuha min ma'af. Ya. Jadi seseorang membeli mobil dari orang lain. Ini misalnya second ya. Ketika beli dia tidak mengetahui ada cacat yang sudah ada bawaan dari si penjual, tetapi ketika transaksi tidak diketahui oleh si pembeli ya. Lalu digunakan mobil itu dimanfaatkan dibawa pergi jalan-jalan selama 3 hari 4 hari. Lalu hari kelima itu ketahuan ternyata ada kerusakan yang mana kerusakan itu ya sudah ada sebelumnya. Jadi memang ada cacat ketika beli, cuman tidak diberitahu oleh si penjual. Ketahuan setelah 5 hari, ternyata ada kekurangan, ada cacat ya, di mesin atau di apapun. Ya, summa doharo biha aibun sabina, falahu haqqu radduha bil aib. Nanti pembeli yang seperti itu mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang sudah dia beli. Itu disebutnya khiyarul aib ya. Khiyarul aib dalam fikih itu ada tiga jenis khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar itu pilihan melanjutkan jual beli atau tidak melanjutkan ya, atau menghentikan. Jadi pilihan diberikan kepada pembeli ataupun penjual ya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka si pembeli punya hak untuk mengembalikan karena aib yang didapatkan sebelumnya dari si pembelinya. Walahul ghullah allati hasolaha. Nah, keuntungan menggunakan mobil tadi selama 5 hari itu tidak perlu dibayar oleh si pembeli. Jadi tidak jadi ijarah, ya, tidak jadi ijarah. Jadi selama 4 hari dia menggunakan mobil tersebut, misalnya kolbak atau apa ya, kolbak, kemudian selama 4 hari dia dipakai ke pasar, bawa mindahin barang. Ya. Nah keuntungan materi yang didapatkan dari jasa tadi, itu tetap milik si pembeli. Ya. Dan si penjual tidak berhak meminta ijarah selama 4 hari tadi. Ya sudah kalau ini mau kembalikan ya misalnya kata si penjual mana uang sewa selama 4 hari karena engkau telah menggunakan mobil itu selama 4 hari. Sekarang saya terima mobilnya, saya
saya bayar lagi, ya, tetapi si penjual misalnya meminta biaya sewa selama 4 hari. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam 4 hari itu ketika ada kerusakan, ketika ada cacat yang dihasilkan atau yang disebabkan oleh si pembeli, maka si pembeli sendiri yang doman. Ya. Ya, jadi keuntungan menggunakan mobil 4 hari itu berbanding dengan kerugian yang akan dia tanggung apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh dia sendiri. Ya. Kalau yang ini boleh ditukarkan karena kerusakannya bukan dari si pembeli, kerusakannya sudah ada sebelumnya, cuman tidak diketahui oleh atau tidak diberitahu oleh si penjual. Ya. Maka di sini li'annahu law talafatis sayyar fi yadil mustari qabla rad lakana talafuha min mal. Kalau ada kerusakan pada masa 4 hari tadi, maka kerusakan tadi itu yang nanggung ya si pembeli, bukan si penjual. Nah, kewajiban menanggungnya itu berbanding dengan keuntungan yang dia dapat selama 4 hari. Dia bisa menggunakan, bisa direntalkan, bisa digunakan untuk jasa. Ya. Maka al-kharaj bidoman, ya, keuntungan yang dia dapatkan. Kenapa dia mendapatkan keuntungan? Sebabnya karena dia pun yang harus menanggung ketika ada kerusakan. Ya, itu yang disebut al-kharaj bidoman. Itu lebih mudah contoh. Baik, sekarang masuk contoh yang kedua ya. Al-kharaj bidoman. Annal mustariya la yajuzu lahu ayyabi as-sil'ah allati istaraha illa ba'da qabdiha. Ya. Pembeli tidak boleh dia menjual lagi barang yang dia beli sebelum dia memegangnya, sebelum dia mendapatkannya. Ya. Misalnya beli barang, itu belum dia dapatkan, belum sampai ke rumah, baru nanti sampainya setelah seminggu. Transaksinya selesai, tapi barangnya belum dia pegang. Li'annahu bil qabdi tadkhulu fi domani. Karena apa? Ketika sudah dipegang oleh si pembeli, maka si pembeli yang akan menanggung semua resikonya. Ya. Wa qablahu la tazalu fi domanil ba'i lau talifat. Dan sebelum diserahkan kepada si pembeli, masih di dalam genggaman penjual, maka resiko kerusakan, ya, resiko menanggung kerusakan itu ada pada si ba'i. Walaupun barangnya sudah dibeli oleh si mustari, tapi barangnya belum dipegang oleh mustari, baru dibeli, baru transaksi, baru akad. Fa idza ba'aha qabla qabdiha faqad rabiha fi sil'ah. Karena kalau dia menjual sebelum dikobat, maka dia mendapat keuntungan dari barang, tapi dia tidak menanggung resikonya kalau ada kerusakan. Sedangkan wal kharaj, yaitu keuntungan, yuqabilu doman, itu berbanding atau sepadan dengan resiko menanggung atau mengganti yang dia terima. Wa hadza makna nahyin Nabi sallallahu alaihi wa hadza makna nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ribhin ma lam yatma. Ya, dan ini maknanya dari hadis Rasulullah SAW akan larangan menjual atau mendapatkan keuntungan yang tidak dia tanggung kerugiannya. Ya, jadi al-kharaj bidoman, keuntungan itu harus sepadan atau keuntungan itu didapatkan karena sepadan dengan kerugian yang akan dia tanggung. Ya, ketika tidak seperti itu maka tidak boleh. Contohnya pembeli sudah deal, sudah transaksi, sudah bayar, tapi barangnya masih baru datang 2 minggu. Nah, dalam kondisi seperti itu, si pembeli itu tidak boleh menjual apa yang sudah dia beli. Kenapa? Karena dia belum memegang barangnya. Kalau belum memegang barang, maka si pembeli tidak ada kewajiban menanggung kerugian kalau ada kerusakan. Ya. Lalu siapa yang menanggung kerusakannya? Ya si penjual. Itu masih dalam genggaman penjual. Ya. Nah makanya makanya dilarang si pembeli menjual, baik itu istilahnya baik umalam yakbid, ya, baik umalam yakbid, menjual barang yang belum dipegang. Ya, karena apa resikonya? Kalau dia menjual
barang tadi, padahal dia belum ada dalam genggamannya, dia nanti mendapat keuntungan, tapi dia tidak menanggung kerugian. Kenapa? Karena barangnya tidak dia pegang. Karena barangnya belum sampai, barangnya masih disibai. Ya, itu kaidah al-kharaj bid-dhaman. Keuntungan itu harus setara, harus sepadan dengan tanggungan yang dia atau kerugian yang dia tanggung. Ya. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh ketiga, idza tajarul ghasib bi anishtara fi dhimmah wa sallamal maqsub fal aqdu sahih wa taslim fasid wa takunul arbah lahu li anna al kharaj bid. Ya, sebentar. Idza tajarul ghasib, ya, apabila orang yang menggosok barang orang lain menjual belikan maksub bi anishtara fi dhimmah, dengan cara membeli dengan cara zimmah, wasallamal maksub, dan menyerahkan barang yang digosok. Ya. Fal aqdu sahih, akad sahih. Wa taslim fasid. Tapi penyerahan barang tersebut fasid. Wa takunul arbah lahu. Maka keuntungan baginya. Sebentar ya. Bi anis taruh fi dhimmah. Maksud. Iya, ya, gini. Contohnya ini jual beli bukan dengan uang ya, misalnya dengan barang. Kalau dengan uang agak susah. Dengan barang, karena dalam fikih namanya jual beli itu tidak harus barang dengan uang. Uang dengan uang pun itu barang dengan barang pun itu disebutnya B. Ya, makanya dalam ta'rif B itu muawadatu maliyatin. Ya. Tukar menukar maliyah, barang yang bisa dianggap harta. Ya, mau barang dengan barang, barang dengan uang. Ya. Barang dengan barang pun itu disebut dengan B, walaupun mungkin agak jarang ya, tapi bisa saja terjadi sampai sekarang. Ya, tukeran barang itu bisa dimasuknya akad jual beli. Nah, misalnya kasusnya seseorang menggosok barang punya orang lain. Ya, contohnya apa ya? Gosok itu istilah al hakil goir, ya, menguasai barang orang lain. Dia tidak mencuri. Ya. Artinya istilah itu menguasai. Bisa jadi orang yang punyanya tahu itu barangnya, tapi dia menguasai. Seakan-akan kepunyaannya. Nah, itu disebut dengan gosok. Misalnya seseorang menggosok barang orang lain, sepeda misalnya. Dia pakai, dia kemana-mana tanpa izin orang yang punya sepeda. Lalu dia mengadakan transaksi jual beli fidzimah. Ya, misalnya bi anistaro fidzimah wasallamal maksud. Sebentar. Kok fidzimah? Nah, ini agak janggal. Bi anistaro fidzimah wasallamal maksud fal aqdu sahih wa taslim fasid. Wa takunul arbah lahu. Ini ada fidzimahnya ya, agak susah. Fidzimah. Bi anistaro fidzimah wasallamal maksud.
Yang ini saya tawakuf dulu ya. Wallahu alam. Agak sulitnya itu ada fidzimah. Fidzimah itu kan salah satu memberikan memberikan barangnya, yang satunya belum. Ya. Karena kalau dua-duanya belum memberikan barang, jadinya bai'un fiddin. Ya, kalau istaroh fidzimah, dia sudah membayar, tetapi barang yang dibelinya belum ada. Ya, bisa jadi 3 hari lagi, bisa seminggu, bisa sebulan. Tapi agak susah ini masukin. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada yang bisa bantu nih, yang ibarat contoh nomor 3, ada yang bisa ikut membantu? Atau kalau ada yang eh, bisa membantu meluruskan. Ini yang sulitnya watakunul arbah lahu, ya. Maka keuntungannya bagi dia. Nah, keuntungannya itu yang mana? Padahal dia sudah menyerahkan barang gosopnya. Barang yang dibelinya belum dia dapatkan karena baik fi zimmah atau syiro bi zimmah. Hmm. Wallahu a'lam. Nanti saya coba di ini lagi. Ada yang tanyakan sampai sana sebelum masuk ke kaidah selanjutnya? Ada, barangkali ada yang 3 nanti coba saya ini lagi. Ada sedikit iskal. Contoh kalau ada yang kurang dipahami dari al-kharaj bid-dhaman, ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Masuk kepada kaidah yang ke-12. Ya, ini juga kaidah yang biasanya dalam bab jinayah ya dipakainya. Dalam muamalah juga sama. Kalau tadi al-kharaj bid-dhaman itu dalam muamalah maliyah, rata-rata dalam masalah harta ya. Kalau di sini lebih kepada biasanya dalam masalah bab jinayah. Siapa yang harus mengganti rugi atas kerusakan atau atas kerugian seseorang. Ya. Kaidahnya apa? Al-mubashir muqaddam alal atau muqaddamun alal mutasabbib. Orang yang mubashir dari basyaro yubashiru, orang yang langsung mengerjakan atau orang yang mengerjakannya itu didahulukan daripada orang yang menyebabkan. Ini perlu nanti dipahami perbedaan atau makna apa itu mubashir, apa mutasabbib. Ya. Jadi al-mubashir, orang yang langsung menjadi faktor terjadinya kecelakaan atau kerugian, itu didahulukan daripada orang yang mutasabib. Dia penyebab tetapi tidak secara langsung. Dia berperan tetapi tidak secara langsung. Nah, lalu hukum itu disandarkan kepada siapa? Mubashir yang langsung menyebabkan kejadian atau orang yang berperan tapi tidak langsung menyebabkan kejadian. Nah, ini hubungannya dengan hukum zahir. Ya. Namanya pengadilan itu berbicara hukum zahir, bukan berbicara realitas. Hakim memang ya, harus sebisa mungkin sampai kepada realitas sebenarnya. Tetapi karena hakim seorang manusia ya, dengan segala keterbatasan, hakim tidak mesti sampai kepada kebenaran sebenarnya. Hakim hanya menghukumi berdasarkan fakta yang dihadirkan di persidangan. Nah, makanya hukum qadha di dalam Islam itu ada 2 dimensi, dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Bisa jadi menurut hukum zahir manusiawi itu benar, ya dia berhak mendapatkan itu, tetapi indallah ya itu berdosa. Tetapi eh, faslul khusumah, ya faslul khusumah itu memutus persengketaan itu wajib. Kalau tidak, itu akan terus menjadi masalah. Itu kalau satu, kalau banyak tambah masalah.
Makanya harus segera diputuskan, ya, walaupun dengan keterbatasan manusia. Dan itu dicontohkan Rasulullah, ya. Rasulullah ketika dihadapkan dengan satu masalah, apa kata Rasulullah? Kata beliau, aku manusia yang memiliki kebebasan, keterbatasan, dan aku menghukumi sesuai dengan apa yang engkau datangkan. Bisa jadi orang yang benar, dia tidak mampu menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang menguatkan. Akhirnya yang dimenangkan yang satunya lagi. Ya. Hakim itu tidak salah kalau menghukumi seperti itu. Ya. Lalu hakim memutuskan yang sebaliknya. Ya. Di dunia itu harus segera diselesaikan. Tetapi ada nanti pengadilan yang kedua, pengadilan akhirat. Ya. Nah itu konsep pengadilan atau konsep hukumah, konsep qada di dalam Islam. Jadi ada dua dimensi. Ya. Nah sama seperti mubashir muqaddam alal mutasabbib. Mubashir itu orang yang berkewajiban atau yang terkena kewajiban mengganti atau yang bertanggung jawab. Yang mutasabbib tidak, walaupun bisa jadi berdosa. Ya. Contoh wal makna atau apa mubashir? Huwa man hasolat talab bi fi'lihi duna wasithah. Mubashir itu orang yang melahirkan atau yang menyebabkan kerusakan di fi'lihi karena tindakan dia sendiri. Duna wasithah. Tidak ada perantara lain. Kejadian tersebut, pembunuhan tersebut, kerusakan barang tersebut karena dia, bukan karena yang lain. Adapun mutasabbib huwa man kana fi'luhu sababan mufdiyan talaf wala yubashir. Yaitu orang yang berpengaruh terhadap kematian, berpengaruh bisa jadi terhadap kerusakan, tetapi bukan dia yang langsung. Tapi dia ada peran. Baik perannya disengaja, nah ini pentingnya. Baik perannya disengaja ataupun tidak disengaja. Itu disebut dengan mutasabbib. Jadi dia ada peran, tetapi tidak langsung. Bisa jadi perannya itu tidak sengaja. Ya, bisa jadi sengaja. Nah, kemudian wal makna annahu idza jitama al mubashir lil fi'li wa huwa al fa'il lahu bidzat wal mutasabbib lahu wa huwa al muassil ila wuqu'ihi udifal hukmu ilal mubashir. Maka hukum disandarkan kepada mubashir, orang yang langsung mengerjakan tindakan itu. Ya. Idza jitama al mubashir, apabila berkumpul, apabila ya dalam satu kasus ada mubashir, yaitu yang langsung mengerjakan, wal mutasabbib udifal hukmu ilal mubashir, maka hukum disandarkan kepada mubashir. Jadi misalnya ada satu orang menggali lubang, dia niatnya tidak sengaja atau bukan untuk membunuh, menggali lubang buat sumur misalnya. Ya. Kemudian belum selesai, lalu di malam hari ada orang misalnya begal atau apa, kemudian nodong seseorang, kemudian melemparkan ke lubang tadi. Nah, itu ada mutasabbib, ada mubashir. Mutasabbibnya siapa? Orang yang membuat lubang. Mubashir orang yang mendorong. Lalu hukum ilaman yudoful hukum. Hukumnya disandarkan kepada siapa? Yang membuat lubang ya aslinya punya peran, tapi itu bukan sengaja. Niatnya bukan untuk itu. Ya. Yang mendorong, itu jelas. Nah, yang hukum disandarkan kepada mubashir, yang mendorong. Karena dia langsung yang mengerjakan. Al-fa'il lahu bidzat. Karena dia yang mengerjakan lahu bidzat. Yang sesungguhnya ya dia. Ya, udhifal hukmu ilal mubashir. Li'anna al-fa'il hiyal illah al-mu'assirah. Karena yang mengerjakan adalah penyebab, ya, yang menjadikan pembunuhan. Wal aslu fil ahkam annaha tudafu ila lihal mu'assirah. La ila asbabihal mu'assilah. Ya. Hukum itu asalnya disandarkan kepada orang yang mengerjakannya langsung. Ilah mu'assirah, bukan kepada mu'assilah. Ya. Mu'assilah itu yang menggali lubang tadi. Li'anna tilka aqrabu aqwa. Karena itu lebih akrab, lebih mudah, ya, dan lebih kuat. Sekarang kalau hukum disandarkan kepada yang menggali, ini pembunuhan disebabkan oleh yang menggali. Ya.
Padahal ada orang yang ada orang yang mendorongnya. Maka itu sangat sangat lemah, ya. Sangat sangat lemah ketika hukum disandarkan kepada yang menggali. Yang menggali, saya mau bikin sumur. Saya mau bikin sumur, belum selesai, ya belum dibuat itu, saya nggak ada urusan apa-apa. Itu kan itu jauh menyandarkan hukum ke itu terlalu jauh. Yang dekat siapa? Yang mendorong. Mendorong ke sumur lalu dia mati. Li'anna tilka aqrab wa aqwa. Ya, jelas lebih kuat. Nah, contohnya saja ya. Min tatbiqatil qaidah, contoh penerapan kaidah ini dalam beberapa masalah fikih. Lau amsaka syakhsun bi akhar faja'a thalisun faqatalal mamsuk. Au hafara syakhsun, atau itu dulu ya. Ada orang yang megang orang lain. Ya, dipegang. Kemudian ada orang ketiga lalu membunuh. Nah, lalu yang dikatakan pembunuhnya itu siapa? Apakah orang ketiga atau orang yang memegang? Yang pembunuhan itu disandarkan kepada mubashir yang membunuh. Apakah yang memegang tadi membunuh? Itu tidak. Yang memegang yang memegang. Membunuh yang melakukan pembunuhan. Nah, ini kasusnya kalau tidak ada persetujuan, bukan komplotan. Kalau komplotan nanti tamalu, itu beda lagi. Ya. Itu bisa satu rombongan, satu kelompok itu dinisbahkan pembunuhan kepada mereka. Ini tidak ada hubungannya. Misalnya sedang dipegang, ya memang dua orang misalnya berantem, ya kemudian dipegang, lalu ada orang ketiga, dia musuh juga, sekalian misalnya. Padahal tidak ada perjanjian, tidak ada apa. Kemudian yang megang pun tidak ada niat membunuh. Maka ketika ada orang ketiga datang langsung membunuh, al-fa'ilnya itu siapa? Al-qatilnya itu siapa? Qatilnya itu al-mubashir. Orang yang melakukan pembunuhan. Yang memegang, dia mutasabbib. Ya, mutasabbib. Dia salah satu penyebab juga. Ya. Karena apa? Memegang sehingga orang lain mudah melakukan pembunuhan. Tetapi dia walaupun berperan, ya, tidak ada niat membunuh. Maka hukum itu al-mubashir muqaddam alal mutasabbib. Ya. Yang melakukan pembunuhan langsung itu didahulukan daripada mutasabbib. Tapi nanti kasusnya berbeda ketika ada kesepakatan atau komplotan. Memang dari awal satu kelompok mau melakukan pembunuhan, itu beda lagi ya. Bahkan lautamala ahlu son'a ya, dalam hadis. Kalaulah bersepakat semua ahli son'a di Yaman itu melakukan pembunuhan, semuanya akan dikisos. Ya, kata sahabat Umar bin Khattab. Itu contoh pertama. Contoh kedua, au hafaru syakhsun bi'ron fa'asqata akhar salisan fiha. Ini contoh yang tadi ya. Seseorang menggali sumur, ya. Lalu ada orang lain menjatuhkan, ya. Ada seseorang menjatuhkan orang lain sehingga masuk ke dalam sumur lalu meninggal. Lalu yang nanti harus menanggung resikonya itu siapa? Apakah yang menggali ataukah orang yang mendorong? Ya, maka hukum itu disandarkan kepada mubashir yang mendorong. Yang menggali kan tidak langsung bersentuhan dengan siapa itu. Tidak langsung bersentuhan dengan orang yang dibunuh, ya, orang yang mati. Yang bersentuhan langsung itu adalah orang yang mendorong. Maka al-mubashir muqaddam alal mutasabbib. Ya. Nanti apakah yang mendorong ini kisos atau kadiat itu beda lagi. Tapi hukumnya disandarkan kepada dia. Nanti apakah itu pembunuhannya abdun atau sibhu amdin atau khoto, itu beda lagi. Tetapi yang dihukumi tetap dia. Ya. Misalnya orang yang mendorong itu dinyatakan khotu sibhu amdin. Itu pembunuhan tapi semi tidak disengaja. Ya, sibhu amdin semi sengaja. Nah, itu tidak ada kisos tetapi wajib diat. Ya, diatnya mughalladah. Nanti kalau khoto misalnya, ya saya yang mendorong tapi memang tidak sengaja. Lagi jalan, kemudian tersandung batu, lalu jalannya tidak beraturan, nabrak orang lain yang di
pinggir sumur. Orang pinggir sumur akhirnya masuk jurang, masuk sumur, lalu meninggal. Nah, itu nanti jadi khoto ya. Tetapi tetap disandarkannya kepada orang yang siapa itu? Pada orang yang mendorongnya tadi. Ya, nanti ada diat, walaupun diatnya diat apa namanya? Diat mukhaffafah, ya, diatnya diperingat. Tidak ada kalau khoto dan sibu amdin itu tidak ada kisos ya, tidak ada kisos pembunuhan. Kisos itu hanya pada qatlu amdin, ya, pembunuhan secara sengaja. Nah, itu contoh yang kedua ya, al-mubashir muqaddam alal mutasabbib. Kemudian itu ya, maka di sini kata musonib fal qasas alal qatil wal muskit wal qatil. Atau contoh yang ketiga nih, au al qasakhsun akhor min syahikin fatalaqahu tsalithun faqata'ahu bisayf nisfain. Misalnya ada orang di lantai 2 atau lantai 2 ya, di bawahnya ada orang. Orang yang di atasnya itu yang satu pegang pisau misalnya. Kemudian oleh apa namanya? Atau orang yang di atas lagi berantem lalu disuruh ya, didorong ke bawah, lalu di bawah nggak sengaja membunuh orang yang sudah ada di bawah. Ya. Pisaunya tadi itu menusukkan ke orang yang ada di bawah. Nah, terjadi pembunuhan seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dikatakan qatil? Yang mubashir. Ya. Walaupun yang mendorong ada peran ya, mutasabib itu. Tetapi dia terlalu jauh. Ya, kalau berarti yang membunuh itu yang mendorong. Itu terlalu jauh. Maka yang akrabu aqwa adalah orang yang langsung melakukan pembunuhan. Adapun nanti apakah pembunuhannya amdun, sifu amdin, atau khoto itu beda lagi. Tetapi nisbahnya kepada dia. Ya. Atau misalnya orang yang didorong dari atas jatuh ke bawah lalu merusak sepeda. Nanti yang disebut merusak itu siapa? Apakah yang mendorong atau orang yang langsung jatuh merusak? Maka al-mubashir. Itu resikonya apa? Yang harus mengganti ya dia yang merusak. Ya. Kemudian contoh yang itu contoh 1 tapi 3 ya. Langsung contoh 3 ya biar banyak. Ini sama lah ya, nomor 2 itu sama. Lau tabah syakhsun hariban bisaifin masalan faromal harib nafsahu fi ma'in aw suthin fala domana ala tabi' li anal harib bis basyaru ihlaka nafsihi qasdan. Misalnya ada orang ngejar-ngejar, dikejar-kejar orang lain yang bawa senjata. Ya. Dia saking takutnya, aduh ini daripada ini udah loncat saja. Ya, loncat ke jurang, loncat kemana, tanpa ada sentuhan. Ya, dia orang yang itu hanya mengejar pakai parang atau pakai. Lalu si itu meloncatkan dirinya, ya, loncat sehingga dia meninggal. Fala domana ala tabi. Maka orang yang ngejar-ngejar tadi itu tidak ada doman, ya, tidak ada ganti rugi. Baik doman di sini bisa jadi diat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mubashir. Yang mubashir itu dia sendiri loncat. Orang yang meninggalnya loncat sendiri. Di anal harib basyaro ihlaka nafsihi qasdan. Ya. Itu hukum dunia yang lari yang ngejar-ngejar tadi tidak ada doman. Tetapi hukum akhirat itu bisa jadi ada tambahan. Kenapa? Ya karena dia dari awal niatnya membunuh. Tetapi dalam hukum dunia kita tidak bisa mengatakan dia pembunuh karena tidak membunuh. Membunuh itu kan menghilangkan nyawa. Tapi apakah dia menghilangkan nyawa? Tidak. Dia itu hanya ngejar-ngejar bahwa maka akan sulit. Dia itu pembunuh. Kata orang, saya nggak mau bunuh, saya hanya mengejar-ngejar. Ya, tapi kan akan membunuh. Tapi saya tidak membunuh, baru akan. Ya, kan sulit. Makanya al-mubashir muqaddam alal mutasabbib. Ya. Allahu a'lam. Allah, kalau ada yang tanyakan. 16. Barangkali ada yang sampaikan.
Tidak ada? Atau ada? Silakan. Enggak, silakan kalau ini satu lagi nanggung nih. Jadi setelah ini satu lagi. Ini kaidahnya pendek-pendek dan contohnya pun sedikit-sedikit. Jadi bisa lebih agak banyak. 3 kaidah. Terakhir ya, al-qaidah ats-tsalisata asyar. Kaidah yang ke-13 ya. Apa kaidahnya? Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhu. Ya, sesuatu yang haram digunakan maka haram disimpan. Ittikhadh itu diambil untuk disimpan. Ya. Kalau benda itu haram, kalau menggunakannya haram, maka memilikinya pun tidak boleh. Emas bagi laki-laki, perhiasan emas bagi laki-laki itu haram, maka tidak boleh memilikinya. Maharuma istimaluhu, haruma ittikhadhuhu. Barang yang tidak boleh digunakan, tidak boleh dimiliki. Li'annal istimal atau li'annal ittikhad yajuru ilal istimal. Karena biasanya kalau sudah dimiliki, itu suatu saat bisa digunakan. Ya. Maka hurmatul ittikhad zari'atan ya listimalil mahrum atau listimalil muharram. Haramnya menyimpan itu sebagai apa ya? Tindakan preventif dari apa supaya tidak melakukan. Khamar itu tidak boleh diminum, maka memilikinya pun tidak boleh. Saya beli khamar, beli minuman beralkohol bukan untuk diminum, hanya untuk disimpan saja, untuk pajangan. Itu tidak boleh. Li'annal li'anna ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadu. Yang haram digunakan ya tidak boleh dipelihara, tidak boleh disimpan. Ya. Itu makna qaidah. Anna syai'al ladzi yahrumu 'alal muslim isti'maluhu fa innahu yahrumu 'alaihi ittikhaduhu wa qtina'u. Li'anna dzalika dzari'atan listi'mali. Ya. Sesuatu yang haram bagi seorang muslim menggunakannya, maka haram pula mengambilnya dan menyimpannya. Karena apa? Karena menyimpannya dzari'atan menjadi jalan untuk menggunakan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kana indana khamrun liyatim. Falamma nazalatil ma'idah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa qultu innahu liyatim. Faqala ya, maka berkata Rasulullah, ahriku itu buanglah. Jadi suatu saat Abi Sa'id Al-Khudri punya khamar. Khamar itu kan tahap pengharamannya tidak langsung ya, bertahap. Awalnya tidak diharamkan, kemudian ada ancaman sampai diharamkan. Ya, jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu saat saya pernah menyimpan khamar, tapi bukan untuk saya, untuk liyatim, untuk orang lain. Ya. Lalu setelah itu datang ayat pengharaman. Jadi ketika memiliki khamar itu belum turun ayat, lalu setelah itu turun ayat diharamkannya khamar secara mutlak. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri itu masih menyimpan khamar yang dia beli sebelum turun ayat. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya punya khamar untuk yatim. Apakah boleh atau tidak? Kata Rasulullah, ahliku, buang khamar yang ada di rumah. Nah, dari hadis ini para fuqaha itu melihat bahwa perintah Rasulullah membuang ya itu karena apa? Karena al-ittikhad yajur ilal istimal. Kalau sudah disimpan, kalau punya disimpan itu bisa jadi suatu saat digunakan. Maka supaya menghindari penggunaannya ahriku, buang. Kalau sekarang misalnya laki-laki punya perhiasan emas ya jual, jangan dibuang kalau itu. Karena kalau khamr sudah nggak bisa dipakai, maka ahriku. Tapi kalau emas ya tinggal dijual. Ya. Wajhul istidlal anna Nabi SAW lam ya'zan fil ihtifal bil khamri ba'da tahrimiha ya. Karena Rasulullah tidak mengizinkan untuk ihtifad itu menyimpan, menjaga, merawat khamar setelah diharamkan. Ya.
Jadi sebelumnya belum diharamkan, lalu diharamkan, turun ayat pengharaman. Abu Musa Asy'ari masih menyimpan apa yang sebelumnya dia simpan sebelum haram. Maka kata Rasulullah, jangan, ya, jangan kau simpan. Contoh lainnya, yahrumu istimalu aniyatul zahab wal fiddah. Ya. Wa yahrumu aidan ittikhaduha 'alal asah. Di dalam fikih itu, kemarin kalau matan Abi Suja sebelumnya ya, haram laki-laki atau perempuan memakai wadah-wadahan atau alat-alatan dari emas dan perak, ya, dari emas dan perak. Baik laki-laki atau perempuan. Gelas emas, sendok perak, piring emas, ya. Lalu dipakai buat makan. Nah, itu tidak boleh, haram. Ya, yahrumu istimalu aniyatul dzahab wal fiddah. Nah, lalu apakah kalau saya beli atau buat atau pesan piring dari emas, sendok dari emas, gelas dari emas itu bukan untuk saya pakai, tapi untuk pajangan saja. Apakah boleh atau tidak? Ya tidak. Kenapa? Kullu ma yahrumu istimaluhu yahrumu ittikhaduhu. Semua yang haram digunakan, haram dipunyai. Ya, karena apa? Al ittikhad ya juru ilal istimal. Ya, bisa jadi suatu saat dipakai. Ya. Nah, perempuan kalau perhiasan emas atau perhiasan perak itu boleh ya. Karena apa? Karena itu perhiasan. Yang namanya perhiasan itu ya biasanya dari emas, dari perak. Nah, karena ini bukan perhiasan, ya, piring, sendok, gelas itu kan bukan perhiasan orang, kebiasaannya bukan. Ya. Piring itu ya untuk makan, alat untuk makan, gelas untuk makan. Maka baik laki-laki atau perempuan itu tidak diperkenankan. Nomor 4 ini menarik ya. Yahrumu iktina'ul majallat allati tahtawi ala suwarin khali'ah wa kullu wasilatin tu'inu alal maksiat di anna istimalaha fi ghairi fi dzalika ghair jaiz faqadzalikal ittikhad wa mithluha kutubus sihir was sa'udzah. Tidak boleh menyimpan majalah-majalah yang majalah porno ya, suar khali'ah itu gambar-gambar yang tidak senonoh. Walaupun misalnya saya nyimpen ini itu bukan untuk dibaca, hanya punya aja koleksi atau apa gitu. Jadi niatnya itu bukan untuk dibaca, hanya disimpan saja, hanya ingin memilikinya saja. Itu pun tidak boleh. Kenapa? Al-ittikhad ya juru alal istimal. Ya awalnya bisa jadi dia niatnya cuma memiliki, disimpan saja. Tapi bisa jadi suatu waktu ya dia pakai, dia gunakan, dia baca. Ya. Ma haruma istimaluhu haruma ittikhaduhu. Ya. Atau contohnya buku-buku tentang sihir. Itu pun tidak boleh. Ya. Misalnya saya cuma untuk ini saja, untuk pajangan, untuk koleksi. Itu tidak boleh. Karena apa? Al-ittikhad ya juru ilal istiqma. Ya. Nah, yang terakhir, contoh yang kelima, ma yahrumul la'bu fihi kanar. Ya. Yahrumu iktinahu wal ihtifad bihi aidan. Ya. Contoh lainnya haram permainan-permainan yang haram, contohnya seperti kanar. Kanar ini dadu, tetapi dadu di sini bukan main dadu biasa ya. Main dadu yang pakai uang, judi. Judi menggunakan media dadu. Itu yang dimaksud naret yang diharamkan. Kalau dalam fikih Syafi'i kalau tidak ada unsur uang itu tidak sampai kepada haram ya. Misalnya anak kecil main dadu atau atau ludo itu tidak sampai haram karena tidak ada uang. Naret di sini yang konteks zaman dahulu itu dadu yang ada unsur judinya, ada uangnya. Jadi judi menggunakan media dadu. Nah, itu yang diharamkan. Nah, ketika konteksnya seperti itu, lalu kita ingin memiliki dadunya. Padahal kita tidak ingin main judi, cuman ingin memiliki. Itu haram. Kenapa? Haruma istimaluhu, haruma ittikhaduh. Ya. Apa yang haram digunakan itu haram juga untuk dimiliki, disimpan.
Maka dalam ta'liqnya di bawah nomor 1 ya dalam kitab Bujairimi alal Iqna, wa faruqu satronju haitsu yukrahu in khala anil mal bi anna mu'tamadahu al hisab ad-daqiq wal fikru sahih fa fihi tasihul fikri wa naumin wa mu'tamanud nard al hirzu wa takhmin al muaddi ila ghayah min as-safaha wal hamd. Ya. Jadi bedanya catur ya, jadi dalam mazhab Syafi'i itu catur itu makruh ya selama tidak ada uang. Tapi bisa jadi mungkin tidak makruh juga ya. Bedanya apa? Kalau catur itu bi anna mu'tamadahu karena catur itu mengandalkan pemikiran yang dalam ya, mengandalkan kecerdasan intelektual, kecerdasan pemikiran. Makanya dibolehkan, berbeda dengan naret. Kalau naret itu kan untung-untungan. Untung-untungan. Ya, bisa dapat nomor 2, nomor 3. Itu beda dengan catur. Kalau catur memang benar-benar mengandalkan kecerdasan si pemainnya ya. Dituntut atau dituntut atau dipicu untuk berpikir. Ya. Nah, maka itu dibedakan ya oleh Imam Al-Bujairimi. Tapi ini pun selama tidak ada uang. Kalau pakai uang, ya misalnya yang menang bayar, itu tidak boleh. Ya, yang menang bayar itu tidak boleh. Yang menang bayar, yang kalah bayar, yang menang dapat uang. Nah, itu jelas. Yang haramnya itu dari sisi judinya. Ya, jadi Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang disampaikan, ini 3 kaidah. Ya. Nanti masuk kaidah yang ke-14 dari 30. Masih hampir setengah kaidah. Tadi bagaimana Ustaz kalau menyimpan emas Ustaz? Jadi dibolehkan atau tidak ya? Kan tadi Bukan emasnya ya. Yang tidak boleh itu yang tidak dibolehkan itu awani. Awani itu wadah-wadahan dari emas dan perak. Kalau perhiasan emas, kalau yang punyanya perempuan ya perempuan kan boleh ya, maka boleh. Tapi kalau yang punyanya laki-laki beli perhiasan emas bukan untuk istrinya, bukan untuk direntalkan, ya. Direntalkan misalnya gini, jasa pengantin ya, IO, semacam IO gitu. Dia satu paket baju pernikahan ya, kemudian perhiasan-perhiasan. Nah, kalau seperti itu boleh karena penggunaannya boleh. Ya, perhiasan perempuan itu nanti untuk pengantin perempuan. Atau perempuan punya perhiasan emas ya karena memang perempuan hukum asalnya boleh. Tapi kalau laki-laki hukum asalnya tidak boleh memakai perhiasan emas, maka memilikinya pun tidak boleh. Sebatas memiliki menyimpannya itu tidak boleh. Kecuali kalau membelinya untuk mas kawin, membelinya untuk dikasihkan istri, membelinya itu beda lagi. Karena tujuannya bukan untuk dia, tujuannya untuk orang lain. Ya. Nah, itu yang maksud perhiasan emas tidak boleh bagi laki-laki itu kalau hanya sebatas membeli, menyimpan, tidak ada tujuan untuk selanjutnya mau dikelola atau disalurkan kepada yang halal. Itu jadi tidak boleh. Maka itu pun kalau sudah sampai nisab dan haul wajib zakat. Ya, laki-laki beli emas disimpan sampai nisab, sampai haul, itu wajib zakat. Tapi kalau perempuan punya perhiasan emas sampai haul sampai nisab itu tidak wajib zakat. Dalam mazhab Syafi'i itu al-hulli al-mubah la tajibu fihi zakat. Ya. Perhiasan yang dimubah, yang diperbolehkan itu tidak ada kewajiban zakat. Maka perempuan yang punya perhiasan 90 gram itu tidak wajib zakat walaupun bertahun-tahun. Karena penggunaannya boleh. Allah. Ada lagi, Ustaz?
Ya, waktunya bentar lagi. Kalau ada yang mau disampaikan. Tidak ada. Kalau tidak ada, hari ini kita cukupkan. Ya, insya Allah. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada cukup sekian saja ya. Insya Allah hari ini sampai sini, besok insya Allah usul fikih. Ya. Itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.